Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi Rabbil Alamin. Allahumma salli wa sallim ala Sayyidina Muhammadin Miftahi babi rahmatillah adada ma fi ilmillah. Salatan wa salaman daimaini bidawami mulkillah wa ala alihi wa sahbihi wa man walah wa man tabi'a sunnatahu wa iqtada bihudah ila yaumi liqa'illah, amma ba'du. Sedheripun para alim ulama, para habaib, para rama kiai, para masyayikh, para sepuh pilih sepuh, aminipun Habib Muhammad Syarif Al-Habsyi, akhirna fillah Habib Muhammad Al-Hasni, Habib Ridha, Habib Nuaim, dan semuanya saya hormati, yang saya muliakan guru kita semuanya, Kiai Thayyib, Pak Thayyib, dan seluruh keluarga besar dari beliau, keluarga besar Yayasan Darussalam. Mudah-mudahan semuanya diberkahi Allah Subhanahu wa taala. Ustaz Ahmad dari Kalimantan juga hadir, Masya Allah. Hadirin yang dimuliakan Allah taala, alhamdulillah malam ini kita memperingati haul yang ke-6 dari Nik Khadijah Ulfa. Semoga semuanya mendapatkan berkah dari Allah Subhanahu wa taala. Amin Allahumma amin. Jadi yang dimuliakan Allah taala, haul itu adalah mengenang wafat. Mengenang wafatnya seseorang. Syaratnya orang itu dihauli itu ada dua. Kalau cuma ditahlilkan semuanya asalkan mati dalam keadaan muslim, maka semuanya boleh ditahlilkan. Sekalipun umpaminipun nggih cara ekstrimnya mawon niki mati bunuh diri pun ditahlilkan juga nggak ada masalah. Pokoknya kalau matinya dalam keadaan muslim itu boleh ditahlilkan, didoakan boleh. Tapi kalau untuk dihauli itu syaratnya dua. Yang pertama, orang yang sudah menjalani hidup dengan amal soleh dan meninggalnya juga dalam keadaan yang bagus. Kenapa? Karena dengan kita mengadakan haul, kita itu ngambil pelajaran dari yang dihauli. Oke, mula mboten nate wonten hal-halan ini almarhum meninggal overdosis narkoba, ada. Yang dihauli itu pasti orang-orang baik. Nah, ini Khadijah Ulfa ini, Masya Allah, saya sering menyampaikan kisahnya di dalam tausiah-tausiah saya, luar biasa. Masih muda, baru pulang dari pondok Ramadan, kemudian setelah itu diuji sakit. Selama sakit itu deres hafalan Qur'annya. Ketika meninggal dunia, ketika posisinya sudah sholat, ditemani oleh ibunya, dan ketika itu sedang membaca Al-Quran. Ketika itu meninggal dunia. Nah, inilah potret husnul khotimah. Jadi begini, meninggal yang baik itu, jenengan badani-tanit yang husnul khotimah itu, jangan lihat situasi alamnya. Ya, situasi alamnya. Ada orang mati, pas, wah, ini Masya Allah. Kenapa? Mendung terus. Ya kalau di kampung lain yang ternyata yang mati umpama misalkan Bandar Togel, nah pada mendung ya akhirnya. Gitu loh, tidak bisa pakai fenomena alam, tidak bisa. Kenapa? Nanti jadinya rancu. Makanya ketika wafatnya Ibrahim, putranya Nabi Muhammad SAW, itu wafat waktu gerhana. Sama orang-orang disambung-sambungkan, wow ini wafat nih gara-gara Ibrahim dan lain sebagainya. Ditegur sama Kanjeng Nabi, enggak. Gerhana itu tanda kekuasaannya Allah. Enggak ada hubungannya dengan siapa yang lahir dan siapa yang meninggal dunia. Itu sebagian orang yang meneliti sejarah Nabi, gara-gara peristiwa ini dia sampai masuk Islam. Jadi kayak itu. Dia meneliti. Kenapa? Kalau Kanjeng Nabi itu mau pencitraan, bisa. Nih loh anak saya orang luar biasa, matinya aja gerhana. Bisa loh Pak begitu Pak. Sekarang kan model-model pencitraan Pak.
Ada orang pas misalkan anaknya lahir, misalkan pas di awan mirip bentuk Allah, lu anak lahir pas awannya bentuk Allah. Sampai tokonya bangkrut di pas ini awan Allah juga nanti takutnya. Kan tidak bisa, Pak, itu bukan sebagai satu isyarat untuk menggambarkan kesalehan seseorang. Nanti orang akan jadi bingung. Orang nanti akan jadi bingung. Tapi kalau husnul khotimah itu dilihat daripada bagaimana dia mengisi kehidupan dan mengakhiri kehidupan. Banyak orang soleh juga matinya biasa-biasa aja juga banyak. Dan juga orang soleh tapi matinya biasa-biasa saja juga husnul khotimah. Nah, karena kondisi imannya itu. Nah, kondisi imannya itu dalam kondisi yang stabil sehingga bisa dikatakan husnul khotimah. Nah, mudah-mudahan kita semua husnul khotimah insyaallah nggih. Amin Allahumma amin. Habib Abdullah bin Alawi Al-Haddad itu pernah masuk datangnya sama insyaallah. Bukan mau ikut ngaji juga ya. Jadi dua Al-Haddad itu pernah saya tuh pernah dengar riwayat itu. Jadi orang itu nanti kalau sudah sakaratul maut itu kan berat gitu. Maksudnya itu berat. Sakitnya sakaratul maut itu enggak apa-apa ya, biar enggak ngantuk gitu. Ada kita langsung mulai kabeh gitu. Jenengan pernah tangannya kejepit pernah? Pernah. Bengok ya? Aduh, teriak kan? Itu satu saraf yang sakit. Lah di tubuh kita ini kan ada banyak saraf. Setiap minggu banyak saraf. Bayangkan semua sarafnya sakit bareng. Itu sakaratul maut. Itu sakaratul maut itu seperti itu. Di seluruh saraf tubuh itu sakit tapi bareng. Loro beb, cetakok. Jepitan, jepitan nganggo mejane tak ngerti rasane. Sakit itu bareng. Dan terus sakitnya. Kalau kejepit kan habis itu kan tinggal bekasnya Pak. Ini sakit terus. Kenapa? Karena roh itu besar Pak. Dipaksa masuk jasad yang kecil, ditarik lagi sakit. Itu satu. Ketika itu setan cari peluang. Setan cari apa? Cari peluang nanti setan. Setan itu nanti akan dekati orang itu. Nanti dia akan bilang, kamu percaya sama saya, jadi saya kasih minuman enak. Kan pasti lelah, hausnya luar biasa. Jadi saya kasih minuman kamu, tapi kamu beriman kepada saya. Nah, orang kalau tidak kuat imannya, di hari itu dia bisa tergelincir. Sehingga secara KTP matinya dia muslim, tapi pada hakikatnya dia sudah sempat beriman kepada syaitan. Waliyadzubillah min. Nah, ini bahaya. Habib Abdullah Haddad beliau ngasih gambaran begini. Imannya manusia itu seperti pohon. Imannya manusia itu seperti pohon. Imannya manusia itu seperti pohon. Pohon itu ketika banjir yang akan bertahan bukan pohon yang gede Pak, tapi pohon yang akarnya itu pohon gede. Kalau akarnya tidak kuat kena banjir, pohonnya juga ikut katut, gitu Bang. Tapi pohon saya sudah ditebang mungkin tidak gede, tapi akarnya kuat, pohon itu tidak akan ikut katut. Paham ya? Imannya manusia itu menjadi seperti pohon, agama manusia seperti pohon. Keislaman dan keimanan kula kali panjenengan niku diibaratkan seperti pohon. Akarnya apa? Akarnya adalah imannya kita kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Seberapa beriman jenengan kepada Allah Ta'ala, itu akarnya. Itu akarnya. Jangan sekarang yakin tak kalau Gusti Allah itu ada? Yakin, berarti punya iman. Setelah itu Gusti Allah itu, Allah Ta'ala itu yang menciptakan kita, juga memberikan kita rezeki. Ya kan? Khalaqakum tsumma razaqakum. Allah Ta'ala yang menciptakan juga memberikan rezeki.
Anehnya kita nih yakin Allah yang menciptakan kita, tapi nggak yakin kalau Allah yang ngasih rezeki kita. Sehingga nganggap rezeki kalau punya toko, rezeki kalau nggak pandemi tidak ada rezeki. Lah kok Gusti Allah diatur sama pandemi untuk ngasih rezeki? Kan cara berpikir yang keliru ini. Iman itu ngimani semuanya tentang Allah Subhanahu wa ta'ala. Allah Ta'ala itu Razzaq, zat bukan Razik. Razik itu sekali ngasih rezeki. Dia Razzaq berulang kali, terus ngasih rezeki. Itulah Allah Subhanahu. Itu pernah ada kejadian Pak dikisahkan di masa seorang ulama yang soleh namanya Abu Yazid Al-Bustami. Al-Bustami itu di masa beliau hidup itu pernah datang satu orang kriminal tobat bersimpuh di depan Abu Yazid Al-Bustami. Lalu diterima tobatnya jadi terus tobat lalu diterima jadi muridnya. Ketika itu muridnya dulu kan kadang ngobrol-ngobrol. Kowe iki biyen profesimu apa? Tanya-tanya begitu. Saya itu tukang nyolong kafan. Tukang nyolong kafan. Jadi kalau ada orang mati, dia takziah, cuma pengen tahu dikubur di mana. Di rajin takziah ini. Rajin takziah, cuma pengen tahu kuburannya ada di mana. Malam nanti sudah mulai sepi, dia nanti akan datang sana gali. Saya itu nanti kain kafannya diambil untuk dicuri. Ya pekerjaannya tukang maling kain kafan. Itu. Ya buat gawe ini ngeri ya, penuh tantangan ini. Tukang maling kain kafan. Berarti ya sobone kuburan terus ini. Maling kain kafan itu ketika tanya sama murid-murid beliau suami cerita, saya dulu salah, saya dosa, saya itu tukang maling kain kafan. Kemudian setelah itu, oh iya, terus kamu maling kapan? Iya. Apa ada yang aneh ketika kamu ngambil kain-kain kafan itu? Kata dia, rata-rata, tidak semuanya, sebagian besar yang saya curi kain kafannya itu wajahnya itu sudah berpaling, tidak ngadep kiblat lagi. Jadi ketika mati ditaruh di liang lahat itu ngadep kiblat, ketika dicuri kain kafan sudah tidak ngadep kiblat lagi. Apa yang menyebabkan sampai Allah memalingkan wajahnya dari kiblat? Akhirnya murid-muridnya Abu Yazid Al-Bustami itu Pak bingung Pak. Tanya mau tanya sama siapa ini? Golekan kita dia boten soalnya. Akhirnya tanya sama ulama. Ulama itu Pak punya basor, punya basirah. Ulama itu punya mata zahir, juga punya mata batin. Punya mata zahir, juga punya mata batin. Nek cara zahir jawab bingung, tapi ulama yang punya mata batin kadang-kadang dituntun oleh Allah Subhanahu wa taala dapat petunjuk dari Al-Qur'an. Tanya ke Abu Yazid Al-Bustami, apa sebabnya kok orang itu sampai berpaling daripada kiblat? Maka dia mengatakan sebabnya adalah tidak yakin dengan jaminan rezeki dari Allah. Itu sebabnya. Dinyon ngapunten, nek prinsip jenengan nek ra nyambut gawe ramangan, iki calon-calon balik teko kiblat. Na'udzubillah min ora nyambut gawe ora mangan. Ora buka toko ora mangan, kan gitu kadang-kadang itu keyakinan keliru. Manusia itu disuruh kerja, tapi jangan dikira rezekimu dari hasil kerjamu. Berapa banyak orang kerja jadi karyawan nggak dibayar gajinya? Ada apa enggak? Ada, tapi ternyata dapat rezeki dari sisi yang lain. Kerja aja ikhtiar niatnya apa? Memakmurkan bumi, pantas-pantas wong murid yo nyambut gawe pun nyambut gawe mawon, betul. Tapi rezeki jangan batasi. Ya pokoknya dari kerja aja enggak. Jangan batasi Allah dalam rezeki yang Allah berikan kepada kita.
Nanti Allah Ta'ala nggak ngasih rezeki sama kita karena kita batasin begitu. Aku nek ora cedak karo wong sugih iki, aku ora entuk duit. Akhirnya ndak deket dia ndak dapat duit itu. Niatkan semuanya adalah untuk Allah Subhanahu wa Ta'ala. Omongnya kadang-kadang ndak percaya dari dapat rezeki dari Allah Ta'ala, nek ora nyambut gawe ora mangan. Maka kadang-kadang juga Masya Allah kita ini kadang-kadang urusan rezeki ini urusan yang paling mengganggu iman. Betul apa betul? Kadang-kadang Pak pertanyaan Mbak orang Jawa sekarang gini, aku kuwi sholat tapi kok utangi si akeh. Tembokku rasa kok malah duitnya akeh. Pernah mikir ngoten niku? Bu, pernah mikir begitu, Bu? Nggih. Aku kuwi wis sholat kok yo utangi yo ndak lunas. Tembokku rasa kok malah tambah Nanti mikir ngoten niku. Jenengan salah. Maaf, sholatnya jenengan sama duitnya dia itu mahal sholatnya jenengan. Kok iso begitu? Sholatnya jenengan sekalipun jenengan sudah mati mesti kanggo. Tahu enggak? Duitnya dia maaf dititipi. Kadang dia masih asik titipan bisa diambil. Kadang yang dititipi yang diambil sama Allah. Begitu diambil mati. Mesti bermanfaat tak duitnya? Tidak manfaat. Duitnya tidak manfaat. Tapi sholatnya jenengan selalu bermanfaat. Makanya ulama itu mengatakan apa? Dulu saya mengira sholat duha melancarkan rezeki. Ternyata dulu sholat duhanya itu adalah rezeki yang luar biasa. Jenengan bisa sujud, mengutarakan, menghambakan diri pada Allah Ta'ala, itu adalah rezeki yang luar biasa. Makanya Halo peringatan haul di malam hari ini, ayo kita semuanya semangat ibadah. Kemudian kita semuanya bisa husnul khotimah. Yang penting adalah kuatkan iman. Pohonnya itu akarnya adalah iman. Iman itu percaya sama Allah. Nanti cabang-cabangnya adalah sholat kita, puasa kita, ibadah kita semuanya. Pak Bu yang dimuliakan Allah Ta'ala, Gusti Allah niku janji. Gusti Allah niku janji. Barang siapa yang bertakwa, setiap dia punya masalah akan mendapatkan jalan keluar dan mendapatkan rezeki dari sisi yang tidak terduga. Syaratnya apa? Syaratnya takwa. Paham nih? Tiap punya problem dapat jalan keluar. Kalau bingung rezekinya datang dari sisi yang tidak disangka. Itu syaratnya orang yang bertakwa. Tuh, ngapunten. Pak, ngapunten. Orang bertakwa itu kalau pas lewat di jalan, Pak, enek wong wedok mlayu roke cekak. Ngelirik napa mboten? Nek takwa. Aja pengalaman pribadi to ya. Ngelirik napa mboten? Nek takwa pripun? Ngeleh ke orangnya malah. Namatan Bu, halo. Bu masih hidup Bu? Bu, ibu-ibu yang bertakwa itu kalau ada temennya rasa mingkem apa melu nyambung? Long takwanya loh, kita ini nagih Allah tapi tidak pernah ngukur kita. Lo takwamu loh. Takwamu tuh diurusi, nanti kamu juga diurusi sama Allah Ta'ala. Terus Allah jadi bahwa huwa yatawalla sholihin. Allah tuh bakal tak pernah tak sedaya urusannya tiap ingkang soleh. Makanya yuk sekarang pantas-pantasnya diri kita jadi orang soleh. Ayo mulai fokus ibadah. Jangan Pak, wis tuwa kok bahas apa karo wong wedok ndak pantes. Bukan mahram. Ada Bu, bapak yang model begitu ada apa enggak Bu? Banyak tuh. Pemuka mboten ngoten nggih Bu.
Niku wantune tak tebih-tebih mriku. Kata mriki kami. Oh mboten mriki mboten. Jangan, yang pantas yang dilakukan itu pikirkan amal ibadah, pikirkan mulai aku tak ngedohi maksiat yo, aku biar hidupku diberkahi sama Allah, mikirkan begitu. Ibu-ibu juga sama, mulai mikir aku wis tuwa aja metu mung bengesan tok. Metu kantronge apa tasik bedak, lipstik, apalagi parfum. Wis tuwa padahal. Ya kalau sudah tua itu tidak bawa bengesan nonton niku tasbih. Ini apa ge? Tasbih sambil di zikir. Begitu. Itu ada usianya masing-masing. Umur 20 tahun pakai lipstik cantik. Umur 80 tahun nek pakai lipstik koyo ikan mujair ya. Jadi itu ada bagiannya masing. Intinya ayo berubah yuk, kita jadi orang yang lebih baik lagi yuk, yang semangat ngaji ini, ngaji ilmu model begini, ngaji model begini ini Pak, insya Allah menyebabkan kita husnul khatimah. Cerita terakhir, betul-betul terakhir ini. Jadi di masa hidup salah seorang ulama Habib Hasan bin Shalih Al-Bahar Al-Jufri, luar biasa ulama soleh. Itu orang wali-wali besar Pak. Dalam surah Al-Bahar ini Pak, wiritannya kalau baca Qul Ahad itu tahajudnya itu bisa 90.000 kali Qul Ahad. Saking kulinannya Pak, sampai waktunya itu seakan-akan cepat. Soleh wali Pak. Itu pernah suatu ketika kehilangan ada muridnya 3 hari tidak muncul. Di santri kok pengen dino hilang tengkunin ini. Datang sudah 3 hari waktu habis sholat asar. Tanya, kemana kamu 3 hari kok nggak ada? Iya Beb, Allah Beb ada kejadian ini agak aneh ini. Kenapa? Itu Beb Fulan itu yang kita tahu selama ini dia itu rentenir, Bang Tidil apa Bang Plecet itu subhanallah tiba-tiba datangi saya. Setelah itu dia bilang minta dibagi hartanya mana yang halal mana yang haram. Catatannya dia dari mulai jadi rentenir sampai sekarang tuh ada. Akhirnya saya neliti dari hukum fikih 3 hari baru selesai. Harta dia yang haram semua sudah saya kembalikan, sisa sedikit yang halal dia terima. Setelah itu dia sholat zuhur, dan setelah itu dia sholat asar. Setelah itu ketika sholat asar tengah-tengah sholat meninggal dunia. Pas sholat. Nah kata Habib Hasan bin Shalih Al-Bahar, iya, saya sudah menyangka dia akan mati husnul khatimah. Kok bisa ya? Dia pernah datang majelis saya. Ketika di majelis dia itu khusyuk, mundur. Pas rahmat Allah turun, itu pas dia mendapatkan bagian. Di satu saya yakin dia akan berubah dan dia akan husnul khatimah. Husnul khatimah. Sebuah hartanya dituntaskan semuanya, haknya orang dikembalikan semuanya. Dia jual apa yang bisa dia jual demi agar tidak ada uang yang haram. Semuanya sampai 3 hari baru beresin semua Pak. Itu baru meninggal dalam keadaan husnul khatimah. Jadi majelis semacam itu insya Allah bisa saatnya kita mencari rahmat daripada Allah Taala. Rahmat dapat insya Allah nanti bisa anak kita jadi anak yang soleh. Rumah tangga kita sakinah mawaddah warahmah. Sama hajat kita dikabulkan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Amin. Allahumma amin. Kita doakan guru kita Ustaz Thayyib biar panjang umur, Allah sehat walafiat, semua perjuangannya diberkahi oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala, putra-putranya juga diberkahi oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala, bisa menjadi generasi penerus yang baik. Dan insya Allah semua yang hadir di sini yang punya hajat, Allah kabulkan semua hajatnya. Allah sembuhkan siapapun yang sakit di antara kita. Allah Ta'ala jika ada semua yang di tempat ini, insya Allah hidup dalam keadaan kehidupan yang berkah, mendapatkan rezeki yang berlimpah ruah, mengalir dari segala arah, rumah tangga sakinah mawaddah warahmah, keturunan yang saleh dan salihah, dan akhiri usaha kita semua dalam keadaan husnul khatimah. Wassallallahu ala sayyidina Muhammad wa sallallahu alaihi alamin ala hadiniya wa kulli niyatin salihah jami'a syamil maghfurah wa ila Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam.
saking kula cukup semanten karena lakunipun pun yang pangapunten ingkang kathah. Wallahu muwaffiq ila aqwamit thoriq wal afu minkum. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.